Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan memberi sedikit tausiah tentang sholat hajat, sholat sunnah hajat. Apa sih sholat sunnah hajat itu? Sholat hajat adalah salah satu sholat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang memiliki keinginan atau kebutuhan yang sangat penting, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Sholat ini merupakan salah satu bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan kita bisa dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hamba-hambanya dan akan mengabulkan doa siapapun yang bersungguh-sungguh memohon kepadanya. Sholat hajat memiliki keutamaan yang sangat besar, yakni keutamaannya adalah satu, dicintai oleh Allah, sebab sholat ini merupakan ibadah sunnah. Melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti ini maka itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ditinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berbanyak sholat. Seperti hadis yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak sholat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena memperbanyak sujud Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim. Terus yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ampunan kepada orang-orang yang memperbanyak sholat. Mengerjakan sholat ini termasuk memperbanyak sholat dan memperbanyak sujud sebagai hadiah hadis di atas. Terus yang keempat adalah dikabulkan hajatnya. Ini adalah keutamaan khusus sholat hajat. Sayyid Sabit dalam Fiqh Sunnah mengutip hadis sahih dari Abdur Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawat doa fasbagha wudu'u summa shalla raka'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahumma sa'ala mu'ajjala au mu'akhkhara." Yang artinya, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sempurna, maka Allah memberi apa saja yang ia minta, baik segera maupun lambat. Hadis riwayat Ahmad. Keajaiban sholat hajat. Salah satu keajaiban sholat hajat itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, lalu dicantumkan Syekh Nusruddin Al-Albani dalam Sahih At-Taghribi wa Tahrib di bawah judul anjuran sholat hajat dan sholat hajat. Dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan penglihatanku." Beliau bersabda, "Atau aku biarkan saja engkau seperti itu?" Dia berkata, "Wahai Rasulullah,
hilangkanlah penglihatanku, memberatkanku. Rasulullah bersabda, pergilah, lalu berwuduklah, kemudian sholat 2 rakaat, lalu ucapkanlah doa. Doa yang diucapkannya adalah Allahumma inni as'aluka wa atuwajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu ila rabbi bika yakshifali ayyam basiri Allahumma syafi'hu fi wa syafi'ni fi nafsi, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabiku Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadanya Tuhanku denganmu agar dia menyembuhkan penglihatanku. Ya Allah, terimalah syafaatnya padaku dan terimalah syafaatku pada diriku. Lalu ia pun pulang dan Allah menyembuhkan penglihatannya. Hadis riwayat Tirmizi Al-Hasan. Syekh Nasruddin Al-Albani juga menjelaskan bahwa arti wa syafi'ni fi nafsi adalah terimalah syafaatku pada diriku, yang maksudnya terimalah doaku. Tata cara sholat hajat itu sama dengan sholat sunnah pada umumnya. Sebelum sholat itu disyaratkan kita harus bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Badan kita harus suci, pakaian dan tempat terbebas dari najis, lalu menutup aurat dan menghadap kiblat. Seperti hadis yang di atas, itu hendaklah menyempurnakan wudhu dan sholat hajat 2 rakaat dengan sempurna. Tata cara sholat hajatnya adalah, yang pertama adalah niat sholat hajat sendiri, yaitu usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian seperti sholat biasanya, yaitu takbiratul ihram yang diikuti dengan Al-Fatihah, lalu membaca surah Al-Quran, terus ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, terus sujud kedua dengan tumak ninah juga, berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Quran juga, sampai dengan sujud terakhir dengan tumak ninah, dan yang terakhir adalah tahiyat akhir dengan tumak ninah serta salam. Bacaan di setiap gerakan sholat sebagaimana bacaan sholat pada umumnya. Bagi yang belum tahu, seperti bacaannya tuh seperti sholat-sholat pada umumnya. Selanjutnya yaitu doa sholat hajat. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi rahmatullah mencantumkan dua buah hadis terkait zikir dan doa sholat hajat. Yang pertama adalah zikir sholat hajat yang dibaca setelah sholat. Selanjutnya ada doa sholat hajat sendiri itu seperti ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi fatuqdalillahi Allahumma syafi'ni fi. Itu tadi doa ini doa yang disebutkan oleh salah satu sahabat tadi, yang beliau meminta Rasulullah untuk menyembuhkan matanya itu, yang artinya itu, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabiku Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu dengan kebutuhanku ini agar dipenuhinya. Ya Allah, terimalah syafaatnya padaku. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.